Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi iman? Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bertekad untuk memperluas daerah dakwahnya. Beliau menuliskan 8 surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa Arab dan luar Arab. Rasulullah juga mengutus beberapa orang yang membawa surat-surat tersebut untuk mengajak para raja dan penguasa itu untuk memeluk Islam. Salah seorang dari penguasa yang mendapatkan surat dari Rasulullah adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Hal itu tidak mengherankan, karena Sumamah adalah salah seorang penguasa Arab pada zaman jahiliyah. Dan ia termasuk salah seorang pembesar Bani Hanifah yang terpandang. Ia juga salah seorang raja dari Yamamah yang setiap perintahnya harus ditaati. Sumamah menerima surat Rasulullah dengan sikap meremehkan dan menolak. Ia mengambilnya dengan congkak dan ia tidak mau mendengarkan dakwah kebenaran dan kebaikan yang sampai kepadanya. Lalu setan menyuruhnya untuk membunuh Rasulullah dan menamatkan riwayat dakwah beliau. Maka Sumamah mulai mencari kesempatan terbaik untuk membunuh Rasulullah saat Rasulullah lengah. Hampir saja makar ini berhasil kalau saja salah seorang paman Sumamah tidak memberitahukan kepada Rasulullah niat Sumamah untuk membunuh beliau. Maka Allah menyelamatkan nabinya dari kejahatan Sumamah. Namun, meski Sumamah telah mengurungkan niat untuk membunuh Rasulullah, akan tetapi ia masih bertekad untuk membunuh para sahabat Rasulullah. Ia menunggu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, ia berhasil menangkap beberapa orang sahabat Rasulullah dan membunuh mereka dengan begitu kejamnya. Maka Rasulullah langsung memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau telah menghalalkan darah Sumamah untuk dibunuh. Tidak lama berselang sejak kejadian itu, Sumamah pun berniat untuk melakukan umroh. Ia berangkat dari kampungnya yang bernama Yamamah menuju Mekah. Dalam perjalanan ia berhayal melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dan melakukan penyembelihan untuk para berhala yang ada di sana. Saat Sumamah berada di tengah perjalanan dekat dengan Madinah, maka ia mendapatkan musibah yang belum pernah dibayangkan olehnya. Ada serombongan pasukan Rasulullah yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi sekeliling pemukiman karena khawatir ada pihak musuh yang hendak menyusup dan melakukan kejahatan di Madinah. Maka pasukan tadi langsung menawan Sumamah, dan pasukan ini tidak mengenal Sumamah lalu membawanya ke Madinah. Rombongan pasukan ini mengikat Sumamah bersama dengan beberapa tawanan yang diikat di masjid. Mereka mengikat para tawanan tadi sambil menunggu hingga Rasulullah sendiri yang memberi keputusan tentang para tawanan ini. Rasulullah keluar rumah untuk pergi ke masjid. Begitu beliau hendak masuk ke dalamnya, beliau melihat Sumamah sedang diikat oleh pasukan. Maka Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Para sahabat menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Ini adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Bersikaplah yang baik terhadapnya." Lalu Rasulullah kembali ke rumahnya lagi dan bersabda kepada keluarganya, "Kumpulkan makanan yang ada pada kalian dan kirimkan kepada Sumamah bin Utsal." Kemudian Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk memeras susu unta miliknya setiap pagi dan petang dan membawa susu tersebut kepada Sumamah. Semua itu dilakukan sebelum Sumamah berjumpa atau berbicara kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi Sumamah dengan niat mengajak Sumamah masuk ke dalam Islam. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Saya baik-baik saja, ya Muhammad. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnyalah kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau menginginkan harta, sebut saja sesukamu pasti akan diberikan." Rasulullah membiarkan Sumamah seperti itu selama 2 hari.
Ia diberi makan dan minum dan selalu diberi susu unta. 2 hari kemudian Rasulullah mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku masih tetap dengan apa yang telah aku katakan sebelumnya. Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnyalah kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Rasulullah pun meninggalkannya lagi. Dan pada hari keesokannya Rasulullah mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang pernah aku katakan kepadamu. Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnyalah kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Rasulullah langsung menoleh ke arah para sahabatnya sambil bersabda, "Bebaskan Sumamah." Maka para sahabat melepas ikatan yang melilit tubuh Sumamah dan membebaskannya. Sumamah pergi meninggalkan masjid Rasulullah dan ia terus melanjutkan perjalanannya sehingga ia tiba di sebuah pohon kurma di ujung kota Madinah dekat dengan Baqi. Dekat pohon tersebut terdapat mata air sehingga ia bisa memberi minum hewan tunggangannya. Ia langsung mandi dengan bersih di mata air tersebut. Lalu ia melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Haram. Belum juga ia sampai ke Mekah, ia berjumpa dengan sekelompok orang kaum muslimin yang berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lalu Sumamah kembali lagi menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Muhammad, demi Allah tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu. Kini, wajahmu menjadi wajah yang paling aku sukai di muka bumi ini. Demi Allah, tidak ada agama di muka bumi ini yang paling aku benci selain agamamu. Kini, ia telah menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Kini, ia menjadi negeri yang paling aku sayangi." Lalu ia menambahkan, "Aku telah banyak membunuh para sahabatmu. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku?" Rasulullah bersabda, "Engkau tidak akan dicelakakan. Karena Islam telah menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang." Rasulullah memberitahukan Sumamah akan kebaikan yang telah Allah tetapkan pada dirinya karena ia telah mau memeluk Islam. Raut muka Sumamah langsung sumringah dibuatnya. Dan ia langsung berujar, "Demi Allah, aku akan membunuh kaum musyrikin berlipat-lipat dari jumlah para sahabatmu yang telah aku bunuh. Aku akan menyerahkan diriku, pedangku dan semua pengikutku untuk membela agamamu." Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tertarik dengan kudamu karena aku berniat melakukan umroh. Apa yang mesti aku lakukan?" Rasulullah bersabda, "Pergilah untuk melakukan umroh, akan tetapi harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah lalu mengajarkan kepadanya manasik yang mesti dilakukan. Sumamah pergi untuk melakukan niatnya hingga ia sampai di Mekah. Ia berdiri dengan meneriakkan talbiyah dengan suara kencang, "Labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak." Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya, pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sumamah menjadi muslim pertama yang masuk ke Mekah dengan meneriakkan talbiyah. Suku Quraisy mendengar suara talbiyah yang diteriakkan oleh Sumamah. Mereka menjadi berang dibuatnya. Mereka segera menghunuskan pedang dari sarungnya, dan berlari ke arah sumber suara untuk membunuh orang yang berani menyusup Mekah dengan membaca kalimat tersebut.
Begitu kaum Quraisy datang menghampiri Sumamah, ia malah memperkeras suaranya meneriakkan talbiyah. Ia menatap ke arah suku Quraisy dengan gagahnya. Salah seorang pemuda suku Quraisy berniat untuk memanah Sumamah. Lalu suku Quraisy yang lain mencegahnya seraya berkata, "Celaka kamu, apakah kamu tidak kenal dengan orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal Raja Yamamah. Demi Tuhan, jika kalian membunuhnya, maka kaumnya tidak akan mengirimkan makanan lagi kepada kita dan kita bisa mati kelaparan." Kemudian suku Quraisy mendatangi Sumamah setelah mereka memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Suku Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Sumamah? Apakah engkau telah hilang kesadaran dan meninggalkan agamamu dan agama bapak moyangmu?" Sumamah menjawab, "Aku tidak hilang kesadaran akan tetapi aku kini mengikuti agama terbaik. Aku telah mengikuti agama Muhammad." Ia menambahkan, "Aku bersumpah demi Allah pemilik rumah ini, Ka'bah, setelah aku kembali lagi ke Yamamah, kalian tidak akan pernah menerima kiriman gandum atau komoditas apapun dari sana sehingga kalian semua mengikuti agama Muhammad." Sumamah bin Utsal menjalankan umroh sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di hadapan para suku Quraisy. Ia menyembelih hewan sembelihan di sana sebagai pendekatan diri kepada Allah bukan kepada para berhala. Ia pun kembali ke negerinya dan memerintahkan kepada penduduk Yamamah untuk menghentikan pengiriman produk kepada suku Quraisy. Ia menjelaskan dengan tegas perintahnya ini dan kaumnya pun menuruti akan titahnya. Mereka tidak mengirimkan komoditas mereka kepada penduduk Mekah. Embargo yang diterapkan Sumamah semakin terasa dampaknya oleh suku Quraisy. Harga semakin tinggi, manusia kelaparan dan mereka menjadi panik dibuatnya. Mereka menjadi khawatir akan keselamatan diri dan anak-anak mereka dari bahaya kelaparan. Dalam keadaan sedemikian genting bangsa Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah yang isinya, "Salah satu perjanjian di antara kita adalah bahwa engkau akan tetap berusaha menjaga silaturahim. Kini, engkau sudah memutuskan hubungan silaturahim ini, karena engkau telah membunuh kaum bapa kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar. Sumamah bin Utsal telah mengembargo produk mereka kepada kami sehingga membuat kami dalam bahaya. Jika kau tak berkeberatan untuk mengirimkan surat kepadanya agar ia tetap mengirimkan apa yang kami butuhkan, maka lakukanlah." Dan Rasulullah pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar ia mengirimkan kembali komoditinya kepada kaum Quraisy, dan Sumamah langsung melakukannya. Selagi ia hidup, Sumamah bin Utsal senantiasa memelihara agamanya dan menjaga janjinya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, banyak dari kalangan bangsa Arab yang keluar dari agama Allah secara bersama-sama atau sendirian. Saat itu Musailamah Al-Kadzab melakukan dakwah di kalangan Bani Hanifah mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Sumamah yang tahu akan hal itu mendatangi Musailamah dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dengan urusan kegelapan yang tiada cahaya di dalamnya ini. Ketahuilah, demi Allah ini merupakan bencana bagi orang di antara kalian yang mau mengikutinya. Ia juga merupakan bencana bagi orang yang mentaatinya." Ia juga menyerukan, "Wahai Bani Hanifah, tidak pernah ada dua nabi dalam masa yang sama. Sungguh Muhammad adalah Rasulullah dan tidak ada nabi sesudahnya, dan juga tidak ada nabi yang diutus bersamaan dengannya." Sumamah lalu membacakan kepada mereka, "Hamim, diturunkan kitab ini, Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Al-Quran Surah Ghafir ayat 1 hingga 3. Ia lalu berujar, "Bagaimana kalian dapat membandingkan kalam Allah dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok yang bersih, alangkah bersihnya dirimu.
Tidak ada minuman yang dipantangkan bagimu, dan tidak ada air yang kau buat keruh. Lalu Sumamah bergabung dengan mereka yang tersisa dari kaumnya yang masih memeluk Islam, dan menyerang kaum murtad sebagai jihad di jalan Allah dan menegakkan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah membalas kebaikan Sumamah yang telah didedikasikannya kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah memuliakannya dengan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.